Atha bin Abi Rabah rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau pernah mendatangi Khalifah Umawi, salah satu Khalifah Umawi. Dia masuk, Atha bin Abi Rabah ini masuk dengan Atha al-Khurasani. Jadi ada dua orang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah dari Mekah, ulama besar, dan ada Atha al-Khurasani. Jalanlah mereka berdua. Atha al-Khurasani ini ulama tapi orang kaya raya. Atha bin Abi Rabah orang yang bisa mendapatkan kekayaan tapi dia tidak jadikan sebagai target. Dia nggak jadikan sebagai target. Apa yang dia lakukan? Subhanallah, masuklah ke istana khalifah. Begitu datang masuk istana khalifah, kebetulan Atha al-Khurasani tadi yang ulama kaya ini, dia datang dengan anaknya nggak boleh masuk sama penjaga istana. Lalu masuklah di dalam, waktu keluar anaknya tanya kepada ayahnya, wahai ayah, apa yang terjadi di dalam? Kata ayahnya Atha al-Khurasani, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, ini orang yang kamu lihat di sebelah saya ini, gitu kan? Atha bin Abi Rabah ini orangnya hitam, rambutnya keriting, badannya kurus, kakinya satu pincang, mata kanannya rusak. Ini Atha bin Abi Rabah nih, tapi dia seorang ulama di Mekah, bekas budak dibebasin. Bayangin, matanya rusak kanan, kakinya pincang, gitu kan? Bajunya kotor, badannya kurus, rambutnya keriting kecil, kulitnya hitam, gitu. Kalau kita lihat mungkin kita nggak hormatin, gitu kan? Kata Atha al-Khurasani yang kaya raya, yang ulama ini bilang, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah saya tidak bisa masuk ke istana khalifah. Lalu diceritakan, bilang waktu masuk ke dalam, begitu khalifah lihat Atha bin Abi Rabah, langsung didekatin oleh khalifah. Didekatin oleh khalifah, kemudian dipegang tangannya, dikatakan, ha huna Aba Muhammad, ayo ke sini ayahnya Muhammad. Terus orang-orang yang ada di sekitar khalifah tidak kenal siapa ini, tidak kenal siapa Atha bin Abi Rabah. Ini ulamanya Mekah, gitu kan? Sampai-sampai khalifah sendiri mengeluarkan peraturan di musim haji nggak boleh ada yang memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah ini, karena besar tingginya ilmunya gitu. Masuklah, sampai kata Atha al-Khurasani dipegang tangannya, Atha bin Abi Rabah ini didudukkan di singgasananya khalifah. Lalu dikatakan, apa hajat anda? Kata Atha bin Abi Rabah, wahai Amir Mu'minin, penduduk Mekah dan Madinah adalah tetangganya Allah karena tinggal dekat Ka'bah, dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW. Rasulullah rumahnya di Madinah, berarti semua tetangganya Nabi, gitu kan? Terlambat pemberian mereka. Jadi kalau khilafah Islam itu biasanya mereka punya namanya ataya, pembagian hasil negara setiap bulan atau setiap tahunnya dikasih merata kepada masyarakat, gitu kan? Nah ini terlambat pemberian mereka. Maka Amir Mu'minin waktu itu khalifah mengatakan, baik, panggil sekretarisnya, Gulam, catat nih apa Aba Muhammad bilang, langsung segera bayarkan haknya penduduk Madinah Mekah. Ada apa lagi wahai Aba Muhammad? Dibilang lagi, ada ya Amir Mu'minin, hajat saya yang lain. Mujahidin yang sedang berperang melawan musuh-musuh Allah di perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir. Mereka itu sudah berapa bulan tidak datang gajinya. Saya dapat informasi begitu. Bayarkan gaji mereka. Kata Khalifah, catat hai sekretaris, Gulam catat, berikan segala mujahidin dan tambahkan lagi mereka. Ada apa lagi wahai Aba Muhammad? Langsung terus aja, dia punya 4-5 hajat urusan masyarakat gitu kan. Setelah itu ditanya yang kelima, ada apa lagi Aba Muhammad? Ada lagi enggak? Selama ini yang dibicarakan 5 poin ini semua berhubungan dengan masalahnya orang nih, bukan masalah dia. Bukan dia bilang saya punya utang tolong bayarin, enggak. Saya punya ini, enggak ada, minta rumah, enggak. Dia minta apapun khalifah kasih. Tapi ini semua urusan muslimin. Mujahidin lah, orang yang belum dapat bagian lah, orang sakit lah yang bunuh diobatin. Ada saya dengar berita begini dan berita begitu, semua diperbaiki. Terakhir yang kelima, apa lagi hai Aba Muhammad? Kata Atha bin Abi Rabah, iya Amir Mu'minin, ada hajat saya lebih penting daripada semua yang saya sampaikan tadi. Dipikir hajatnya dia. Kata khalifah, apa itu? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, engkau diciptakan sama Allah sendirian, lahir dari rahim ibumu sendirian, dan engkau juga akan mati sendirian. Nanti kalau kau mati akan sendirian, tidak ada lagi nih semua ini, kau akan mati sendirian. Dan engkau juga akan dibangkitkan hari kiamat sendirian, dan engkau akan dihisap oleh Allah sendirian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali dirimu sendiri Amir Mu'minin, gitu kan? Terus Amir Mu'minin mendengar nasihat tersebut nangis. Atha bin Abi Rabah, Bapak Ibu sekalian, keluar dari istana khalifah. Kata Atha al-Khurasani yang cerita, yang kisah temannya ikut sama-sama ini bilang, demi Allah Atha bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun. Minum ini tidak ada di istana khalifah. Bayangkan kalau kita sekarang datang ke istana Merdeka, yang kita pikirin ini makanannya apa sebentar. Ini minum aja enggak.
dia nasehatin keluar. Ini orang akhirat nih. Yang begini yang mahal nih nggak ada gitu. Itu luar biasa. Sampai Amirul Mukminin nangis dan sudah tahu sifatnya Atha. Dia mengatakan jazakallahu khairan sambil dia tekankan dalam riwayat ini tongkatnya ke karpet ya singgasananya itu. Sambil mengatakan jazakallahu khair, jazakallahu khair, pulanglah Atha bin Abi Rabah ini. Waktu dia sudah mau keluar dari pintu istana dikejar sama tangan kanannya ya khalifah, dikasih kantong, isinya banyak koin-koin emas dinar, gitu kan. Langsung Atha mengatakan, "Kenapa ini?" Dia bilang, "Ini Amirul Mukminin berikan kepada Anda." Dia bilang, "Saya demi Allah datang menasihati Amirul Mukminin karena Allah. Saya nggak mau, kembaliin." Dikembaliin, nggak ada yang diambil sama dia. Jadi dia pulang, gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Ini luar biasa ini, gitu kan. Karena dia tahu targetnya adalah akhirat. Apa sabda Nabi SAW lanjutan hadisnya tadi? Kalau orang menjadikan akhirat sebagai targetnya, Allah akan mudahkan urusannya. Ternyata pintu rezekinya Allah penuhi dari pintu-pintu yang banyak. Dan dia selalu merasa cukup dengan urusan dunianya. Karena Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Jadi selalu dia merasa kaya dalam hatinya. Makan sepotong roti pun, alhamdulillah gitu. Karena kekayaan di dalam hati. Dia merasa puas dengan itu. Minum teh segelas pun alhamdulillah. Ya kan? Dia merasa ini kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dibeli. Itu kebahagiaan tuh. Didapatkan dengan begitu. Ada orang subhanallah 1000 macam warna-warni makanan tapi tidak pernah cukup. Tapi ini tidak. Subhanallah dengan ada pun dia merasa cukup. Dan apa kata Nabi SAW? Allah tanamkan dalam hatinya kekayaan dan Allah akan datangkan dunia kepadanya ya terhina. Allah akan datangkan dunia kepadanya terhina. Artinya dunia ini akan datang ngejar orang seperti ini. Bukan dia ngejar dunia. Dia nggak perlu capek-capek kejar dunia. Dia akan datang sendiri.